Mantap. Apa kabar, Yok? Baik. Lu gimana, Tir? Baik ya? Baik. Lu di rumah nih, PSBB? PSBB, cuy. Nggak boleh Yakin? keluar. Yakin nih? Udah 2 bulan gue di rumah doang. Tapi kuliah online itu lancar ya? Lancar. Mantap. By the way, kita kan ada tugas nih. Tugas tentang hukum agraria. Pertanyaannya ngebahas tentang kondisi Indonesia saat ini, Yok. Bu Diana udah nyiapin kurang lebih 7, bukan nyiapin sih, ngasih saran tentang 7 peraturan. By the way, lu tinggal di mana dah? DKI apa Jawa Barat atau di mana? Itu DKI. Oh, masih wilayah DKI ya? Gue pikir karena ada beberapa peraturan gubernur Jawa Barat gitu. Itu ada di share di grup juga. Kita bakalan bahas tentang kondisi Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19 gitu. Dengan ada banyak peraturan ini nih yang udah muncul. Ada 7, nanti bakalan gue coba share screen satu demi satu nih. Satu-satu kali ya kita bahas ya. Ntar share screen, ganti-gantian. Lo sama gue mau diskusi, lo mau bahas apa nih, tentang apa, dan menurut lo tuh bagaimana tentang PP ini, tentang keputusan ini. Yang pertama, ini, kita share screen. Pertama tentang ini, yuk. Nah, kelihatan nggak? Sabar. Masih loading. Nah, kelihatan gue. Nah, tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 mengenai Pembatasan. YOI PSBB. Kan tadi lu bilang lo PSBB nih. Ya kan? Sebenarnya PSBB kan kalau misalnya gue kasih tahu untuk sharing ke lo, kalau dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan tuh PSBB tuh opsi kedua daripada misalnya di awalnya lockdown, baru di bawahnya PSBB, dan Indonesia memilih ke PSBB. Iya, karena memang belum siap untuk lockdown gitu loh, baik dalam segi finansial ekonominya, baik dari segi sosialnya juga, politiknya juga gitu. Nah, kalau udah baca belum sih apa yang lo tahu nih tentang PSBB? Ini kan sebenarnya PP nomor 21 ini awal-awal Yok, benar-benar yang emang mau PSBB nih, kebijakan yang diambil ya PSBB untuk cara menangani si COVID-19 ini di Indonesia. Kalau menurut lo semenjak awal nih PSBB tuh maksudnya ya luas aja gitu, dengan ini kan peraturan, dengan segala peraturan yang ada, tapi kan tetap aja yang mengetahui kondisi Indonesia dari wilayah masing-masing kan kita sendiri di masing-masing. Kayak gue di wilayah gue bagaimana, nanti gue akan kasih tahu, lo juga di wilayah lo bagaimana, walaupun ya kita berdua sama-sama di DKI. Kalau lo gimana, Yok? PSBB ya lancar apa kayak basi gitu, cuman ini doang gitu? Menurut gue sih gimana ya? Ada baiknya juga nih. Tapi ada yang kayak orang-orang tuh keluar rumah juga, Tir. Kayak nongkrong di kopi-kopi, di kayak warkop gitu. Kalau di daerah gue gitu sih, gue ngeliatnya banyak banget di dekat-dekat rumah gue kan banyak warkop tuh. Masih banyak orang-orang nongkrong di sana. Berarti intinya tidak kayak gimana? Udah kayak bodo amat gitu sama PSBB. Kayak, ntar juga mati, ujung-ujungnya mati. Gitu. Kayak udah pola pikirnya, ya udahlah, kalau mati aja gitu ya. Kayak bodo amat lah. Yang PSBB kan si pemerintah gitu ya. Soalnya gue sempat dengar gitu juga. Ada masyarakat yang bilang, ya yang PSBB kan pemerintah, bukan saya gitu. yang ya udah mereka aja yang PSBB, gue enggak gitu. Tapi kalau di keluarga kayak gitu, dia nggak boleh keluar nih. Yang keluar cuma yang itu doang, yang dari awal udah keluar aja gitu. Soalnya kayak nyokap gue, dia kan keluar dari awal tuh kayak beli-beli kebutuhan. Jadi dia doang yang belanja. Yeah. Sama sih, kalau gue di sini juga, kalaupun keluar ya cuman kebutuhan. Awal-awal tuh kalau di wilayah gue, misalnya untuk sharing, kalau wilayah gue tuh awal-awal tuh benar-benar kayak
mungkin parno kali ya warganya, jadi bener-bener semi lockdown gitu loh, kayak depan belakang tuh bener-bener digembok. Tapi gue sempat sharing juga nih tentang ke masyarakat atau tetangga gue, kayak kita kan PSBB bu, bukan lockdown gitu kan. Iya, sampai ngerasanya kayak ya gue kasih tahu kayak misalnya ada peraturan pemerintahnya juga nih tentang si PSBB ini gitu saat ini yang udah muncul. Itu awal-awal setelah memang PP ini dikeluarin gitu. Tapi gue nggak bisa keluar sama sekali, jadi kayak gue mau beli kebutuhan pun akhirnya pakai kunci masing-masing gitu. Tapi lama-kelamaan ya sama kayak lo juga sih. Kadang-kadang misalnya kayak gue naik motor mau beli kebutuhan, ada Satpol PP tuh kayak, woi jangan di pinggir jalan gitu, jangan di pinggir got, pada ada yang kayak ada trotoar gitu, duduk-duduk gitu. Sebelum puasa itu kan, jadi pada bukan minum-minum yang alkohol, tapi minum-minum kayak minum soda, nongkrong. Gue nggak tahu itu ojol apa bukan, tapi nggak ada jaketnya juga. Tapi itu diitin Satpol PP, kayak, woi gitu. Heboh kan, weh, kata gue. Sama paling yang paling... Kenapa? Juga banyak yang muter. Satpol PP juga banyak yang muter. Kayak nyuruh pada pulang, kayak pulang. Iya, iya itu penegakannya sih, dalam arti supaya ya PSBB itu bukan hanya sekedar suatu aturan, tapi ya ada actionnya juga gitu, masyarakat juga harus tahu gitu. Sementara nggak tahu sih kalau buat gue ya untuk peraturan mungkin karena COVID-19 di benar-benar dipantau nggak sih, dipantau untuk maksudnya dipantau dan dilihat masyarakat dari media sosial, dari TV juga, jadi akhirnya segala peraturan ya biasanya orang tuh, buat gue ya, biasanya orang tuh acuh akan peraturan kayak misalnya, oh ada undang-undang hak tanggungan gitu. Orang tuh kalau hanya yang ingin berkepentingan aja, misalnya ada sengketa atau apa, baru tahu nih ada undang-undang hak tanggungan. Tapi karena COVID-19, akhirnya pada, kan yang muncul di berita, pemerintah sudah melakukan kebijakan regulasi gini. Akhirnya orang pada tahu, bahkan yang orang awam yang tadinya cuek juga akhirnya tahu sih. Dan buat mereka ada beberapa yang berimpact akan PSBB ini, cuman buat beberapa orang nggak, ya ada yang terdampak secara positif, ada yang negatif gitu kan. Kayak lu pasti tahu kan, misalnya orang jadinya ada yang kehilangan pekerjaan juga, ada yang secara secara massal kan, kayak gitu-gitu. Dan buat gue ya mungkin ada konsekuensi memang karena kondisi seperti ini gitu. Cuman gue nggak tahu sih awal yang kartu prakerja, lu denger gak yuk kartu prakerja. Mana? Kartu prakerja buat orang-orang yang kena PHK gitu. Pernah denger tuh gue tuh. Pernah ya? Iya, awal-awal kan kartu prakerja dikasihnya pelatihan sama kayaknya sih ada bentuk materinya juga, cuman lama-kelamaan jadi bansos. Nah itu mungkin ya sama dari peraturan-peraturan ya, niatnya sih mungkin pemerintah, karena kita harus akui bahwa Indonesia belum kaya sumber daya alam, tapi pengelolaannya masih minim, maksudnya masih dana ekonominya juga benar-benar minim banget, dan Indonesia sangat membuat peraturan itu. Dan buat gua sih ada ya sedikit kayak terlalu, mungkin karena urgensi, terburu-burunya ada, dan takutnya ada unsur tumpang tindih juga buat gua. Kalau buat lo gimana? Ini aja nih yang di-share sama Ibu Diana tuh, ada salah satunya kayak keputusan gubernur Jawa Barat maksudnya. Jadi setiap wilayah emang masing-masingnya punya peraturan masing-masing di luar si PP ini nih, PP yang tentang PSBB nomor 212 tahun 2020. Makanya tadi gue tanya. PSBB juga nih. Tapi lo dapat bantuan bansos nggak? Dapat. Sembako dapat ya? Iya. Dari PSBB ya? Gue juga dapat sih sebenarnya. Tapi baru kemarin. Warga kayak deh. Iya, kayak memang harusnya semua, awal-awal nggak semua warga, tapi karena banyak yang kayak, ya lu jangan lihat gue kaya apa gimana, akhirnya orang pada minta kayak, ya minimal beras gitu, akhirnya dikasih sih. Cuman ya kelamaan. Gue dapat lalu kalau nggak salah. Oh, berarti awal dong, di awal PSBB langsung kayak lu dikasih gitu. Agak, udah lama nih, tetangga gue udah pada dapat semua. Itu gue seminggu lagi lu baru lu gitu. Iya, gue juga kaget. Gue dipanggil. Iya. Dapat PSBB yuk gitu. Keluarga lo dapat gitu. Ke kelurahan dapat bantuan. Lah,
Oh ya udah, gue ambil aja kan. Nah, sama ini sih, kalau gue terakhir tuh dapet saran waktu itu juga di-share di grup angkatan kita tentang itu, website Peduli Lindungi. Jadi akhirnya tahu di misalnya wilayah kita kena zona merah atau zona hijau. Wilayah gue sih zona merah. Zona gue masih aman sih. Ya ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Berarti lu aman gitu ya? Mungkin kuning kali, kayaknya hati-hati. Kalau untuk DKI sih, mostly masih merah sebenarnya. Kalau memang ada beberapa yang kuning atau hijau, ya emang udah wilayah-wilayah yang udah bisa dibilang sektor clear gitu. Tir, semua di portal semua, Tir. Gojek aja kagak boleh masuk, Gojek harus keluar. Oh, terus kalau GoFood gimana? Ngambil keluar, karena di portal semuanya. Oh, jadi misalnya kayak pesan GoFood, terus lo keluar ambil kayak tunggu depan gang aja bang gitu. Ntar saya ambil Iya gitu. gitu. Iya. Oh, berarti Takut Gojek ini kurang sehat, dia ke dalam, kayak pembawa ya, takut pembawa. Takutnya pembawa virus juga ya. Walaupun di portal ini warga-warga sini tetap aja pada keluar ini, pada lewat-lewat bawah. Manjat portalnya. Lewat bawah tuh gimana tuh? Oh, lewat kolong gitu ya? Sama kalau nggak manjat. Oh udah portal ya. Orang mah mager kemana-mana. Indonesia bang, Indonesia style banget sih. Kalau gue bentuknya pagar, kebetulan bukan portal, jadi benar-benar yang digembok gitu kayak pagar yang rapat. Kalau di belakang gue portal juga, jadi orang bisa lompat-lompat. Tapi ya udah nggak heran lah, gue juga nggak heran orang-orang lompat-lompat manjat gitu. Kenapa? Orang-orang Indonesia biasa. Iya. Slow. Udah dikasih aturan regulasi juga yang bukan ini banget. Nah makanya ini kalau kita baca nih Yok, kan pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi A. liburan sekolah dan tempat kerja, B. pembatasan kegiatan keagamaan, C. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Buat gue sih tiga-tiganya udah terlaksana ya. Kalau gue malah yang nomor 2 gue sering banget ngeliat tuh masih banyak orang-orang yang berkumpul di tempat agama gitu. Oh ibadah gitu maksudnya? Iya. Yeah. Tapi emang gak dilarang? Kalau gereja gue dilarang, ibadah gue dilarang, tempat ibadah gue. Oh ini maksudnya tempat ibadah keyakinan lain gitu maksud lo? Iya, gue pernah lewatin daerah Pramuka nggak salah. Masih ngeliat masih banyak di sana-sana cara ibadah. Oh masih, oh mereka beribadah terus tapi banyak orang gitu ya, ramai, keramaian ya? Iya, kalau maksudnya kalau cuma 5 orang doang, 20 mah nggak apa-apa kali. Ini kayaknya lebih kayak sampai itu sebelum puasa Pak? Semasa lagi baru-baru ini? Belum puasa itu gue lihat. Oh, mungkin belum pada banyak ditegur kali. Kalau sampai sekarang, kalau di gue sih mau baik itu kayak mau ibadah kayak masjid, gereja juga semuanya udah online. Yang paling kalau suara musola, misalnya ada orang ngomong di musola atau masjid itu paling cuma kayak info-info kan misalnya oh, mau bagi sembako, oh untuk di remind jangan sampai keluar rumah gitu. Cuman gue nggak, kemarin temen gue juga beberapa, seminggu belakangan ya, dia sharing bahwa dia menemukan satu tempat ibadah juga orang berbondong-bondong, ya kurang lebih ada 15 orang, tapi kondisi ruang ibadahnya tuh emang sebenarnya nggak terlalu besar, tapi ada 15 orang di dalam yang ya sedang ibadah di dalamnya, dan buat dia tuh merupakan yang ini bukan PSBB banget gitu. Soalnya pembatasan kegiatan keagamaan yang dimaksud ya memang ya kalau bisa kegiatan tentang keagamaan ini ya di rumah gitu, bukan di dalam satu rumah ibadah karena dengan mengingat kondisi. Terus yang C nih, yang C sih paling sering gak sih kegiatan di tempat atau fasilitas umum? Baru-baru ini aja kemarin Soekarno-Hatta, inget gak? Penuh. Iya, makanya. Terminal 2. Dan sadly-nya, sedihnya adalah bahwa gue denger info, kalau itu kan boleh kan kalau asal ada surat sehat gitu. Surat sehat itu dijual ilegal kan 10.000. Kenapa? Nyari untung. Iya, yang benar-benar aduh lu nggak banget nih di saat kayak gini, malah lu dia nggak tahu apa impact. Gitu. Iya, makanya kata gue, wah parah banget sih dengan lihat yang rame banget tuh.
buat gue kalau gue share pribadi, wah ini harus karantina semua nih, harus isolasi semua nih orang-orang ini, padahal mereka mau berpergian kan. Cuman ya Penuh banget sih. iya emang penuh banget sih. Gue liat crowded-nya, keramaiannya benar-benar yang kayak lebih kondisi airport yang hampir sama kayak kereta listrik buat gue. Malah Iya, kalau busway, tiap kali misalnya gue mau ke supermarket, bawa mobil gitu ya, sedikit gitu, 1 kiloan, kan lewatin jalur busway itu ada halte, itu dikit banget yang naik busway, kan cuma satu dalam busway itu, 1-2 orang, nggak masih supir gitu, nggak ada lagi. Orang gitu. 2 orang gue liatin di busway. Kalau untuk yang busway sih, everything good lah, semuanya masih bagus dan semuanya terkendali gitu maksud gue, nggak yang rame, nggak yang, tapi gue nggak tahu sih di beberapa wilayah. Kalau di wilayah gue memang ya udah nggak terlalu rame. Kalau gue kan emang kebetulan juga dekat pelabuhan, jadi kontainer pun hampir tidak terlihat, kecuali misalnya kayak ada beberapa waktu tertentu ya ekspor impor kan tetap harus berjalan, jadi adalah biasanya tuh kadang suka lihat ya berpuluh-puluh kontainer lewat, tapi ini paling kayak 3-4 gitu doang lewat nih, atau balik lagi kontainer yang sama, jadi mungkin nganter barang doang, balik lagi dia, nggak lama, maksudnya nggak banyak dan nggak lama. Buat gue sih itu. Nah, dalam hal pembatasan sosial skala besar, PSBB telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan di bidang kesehatan. Ya, hal ini tadi yang gue bilang, bahwa ya si peraturan ini juga harus dia dasar dengan yang tadi gue bilang, PSBB itu di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yuk. Nah, ini yang gue maksud tadi. Nah, di dalamnya itu yang awalnya lockdown, yang poin B-nya ya tentang si PSBB. Makanya keluar PP ini. Terus ya lo tau lah kayak gugus tugas. Menteri menyelenggarakan ini, I think gak jadi inilah. Terus apa lagi? Udah mau habis nih. Nah, ini tanggal 31 Maret dikeluarinnya. Ini tentang si PSBB itu sendiri sih. Pokoknya ya, PSBB diberlakukan dengan aturan ini. Udah gitu doang. Coba kita lihat yang peraturannya lain. Kepres, Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020. Bentar. Tapi lo sering bahas kayak, keluarga lo kayak bahas gak sih kayak, aduh kapan ya ini kelar gitu? Sering ya? Sering. Udah penat juga di rumah, Tir. Kacau. Iya sih. Kangen Tapi kuliah apa gimana nih? Kangen semuanya ada aktivitas yang di luar-luar. Oke. Tapi menurut gue ada plusnya juga sih. Jadi kita supaya buat lebih bersih aja gitu. Pulang ke rumah langsung mandi, nggak langsung tidur. Biasanya kan orang-orang ini kan tidur tuh. Jadi makin rajin ya? Iya. Oke. Itu emang kayaknya lo doang deh yang males. Gue mandi aja, men. Duduk dulu nih, nonton, baru mandi. Jadi lama. Kalau sekarang jadi buru-buru ya, gue takut kena virus gitu ya? Soalnya kalau anak muda kan kuat ya mentalnya. Takutnya ke bokap, nyokap yang kena takutnya. Tapi kan anak muda juga bisa orang tanpa gejala tau, Yoga? Gue tahu. Tapi gue kemarin tes COVID juga sih. Satu keluarga, jadi aman lah. Negatif. Oh, oke. Mantap. Nah, ini selanjutnya nih tentang keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020. Sebenarnya ini kalau yang ini tuh jadi sempat pembahasan gue nih. Lu IKMU nggak, by the way? Apa? Lu belajar itu nggak IKMU? Enggak kayaknya deh. Ilmu kemahiran dalam buat undang-undang enggak? Enggak, belum. Oh, kalau lu belajar, tapi lu tahu hierarki peraturan perundang-undangan nggak? Hierarki peraturan perundang-undangan. Coba deh lu buka hierarki peraturan perundang-undangan nomor Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini gue jadi problem waktu itu antara mengenai keputusan presiden ini. Bentar, gue juga bantu searching.
Bentar. Hierarki. Jadi orang tua kerja dari rumah juga dong? Yuk. Iya, kebetulan bokap gue ya paling sekali 2 kali lah keluar buat ketemu temennya. Wait. Terus ada anggapan dari pemerintah, ya ini akhir tahun gitu. Atau menurut lo gimana tuh? Bukannya sampai 15 Juli ya? Semua sekolah masuk lagi kan? Juni sih yang setahu gue ya, tanggal 15 Juni itu orang sudah bisa kembali ke kayak pendidikan. Pendidikan sudah dibuka gitu. 15 Juni tapi. Yang kemarin itu juga kayak kata-kata si Jokowi yang kata di bawah umur 45 tahun udah boleh beraktivitas lagi kan? Ya, ya supaya mengurangi si PHK nggak sih? Nah ini nih, coba deh. Kan tadi keputusan Presiden Yok. Padahal di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, nih ya. Coba lu bisa baca nggak? Ini. Kebaca nggak? Kagak. Masa sih? Ini gue lagi sharing yang jenis dan hierarki. Sorry. Peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. B. Ketetapan MPR. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Paling terakhir, peraturan daerah kabupaten kota. Nah, sementara yang tadi kita baca itu keputusan presiden. Paham nggak? Paham. Berarti kan intinya rancu nggak sih? Harusnya kan pakai ya sekalipun ya kan cuma kata doang, tapi kan tetap aja dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan ya dasarnya dari lihat di hierarki peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kalaupun dibuka yang si perubahannya ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 juga sama aja gitu. Yang ini sebenarnya kalau gue boleh sharing ya waktu itu ada diskusi lah, kajian diskusi antara gue dan dosen gue di mata kuliah ilmu kemahiran dalam membuat undang-undang. Cuma karena emang lo juga sedang tidak mengikuti itu ya, that's it. Nah, kalau di keputusan presiden ini sih tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Tapi ya karena nih menimbang ya, balik lagi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 bahwa ya ini kejadian yang luar biasa untuk ya pemerintah akhirnya menetapkan bahwa yang pertama sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan, kedua bahwa masyarakat di Indonesia wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau si PP tadi dan peraturan lainnya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sama kayak tadi si PP tanggal 31 Maret 2020. Cuma bedanya yang tadi tentang PSBB, yang ini tentang ditetapin nih menjadi darurat kesehatan masyarakat nih untuk di Indonesia. Kita lanjut ke nah ini sebenarnya ini di Jawa Barat sih. Harusnya mungkin nanti yang bakalan kita banyak diskusi. Karena lu nggak Jawa Barat, mungkin apa gua nggak usah buka ya? Soalnya ada keputusan Gubernur Jabar tentang pemberlakuan PSBB, ada juga Pergub Jakarta. Coba kita review dikit aja ya, cuma 4 halaman juga kok. Tapi kok gue nggak keluar sih, Tir? Di sini? Itu lagi gue pause. Nah, ini kelihatan dong. Oh. Iya kan? Coba ke bawah lagi deh. Nah, ini kelihatan nggak? Ada gambar, coba ke bawah deh. Ini kelihatan sih, ini kelihatan. Kelihatan lah. Ini untuk Jawa Barat sih sebenarnya. Ridwan Kamil, gubernurnya. Ini keputusan gubernur Jawa Barat. Nah, ini gue bingung nih kenapa penggunaannya keputusan. Padahal tadi jelasnya sini juga
peraturan daerah, kabupaten kota, peraturan daerah provinsi, ya ini HTN sih sebenarnya kalau mau bahas kayak gitu, kenapa harusnya pakai apa, tata negara. Gue nggak terlalu mau diskusi banget itulah di sini. Ini ininya dasarnya nih Yok, dari tentang kesehatan. Kalau gue nggak kelihatan Tir, masih yang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 91 di sini. Oh gitu? Di screen gue ya. Coba bentar ya, gue... Bentar. Halo? Wait. Sinyal juga sih. Karena gue sambil record kali ya. Ini dia. Kelihatan nggak sekarang? Lagi loading. Oke. Kayak sih Ada nih baru kelihatan. Nah, ini sih keputusan Gubernur Jabar tentang percepatan penanganan COVID. Nggak tahu nih. Memperhatikan instruksi Presiden. Menetapkan PSBB di daerah Kabupaten Bogor, daerah Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kota Bekasi. Masyarakat tempat tinggal yang tadi, yang wilayah Jawa Barat, wajib mematuhi ketentuan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan PSBB dimaksud pada diktum ke-1 dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran, yang berarti ya bisa tidak ditentukan gitu masa waktunya atau masa berlakunya. Nah, ini 12 April 2020. Ya, kita bilang setelah si peraturan pemerintah dan keputusan tadi muncul, akhirnya jelang 2 minggu ke depan, 2 minggu selanjutnya ya setiap wilayah masing-masing, apalagi wilayah-wilayah yang memang banyak penduduk ataupun secara data statistik juga banyak orang gitu ya, banyak penduduk kayak Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Terus Jawa Barat, Jawa Timur, ya, Jawa Tengah juga. Lanjut kita ke Pergub Jakarta. Ini kita ke Pergub Jakarta nomor 33 tahun 2020. Sampai nanti yang terakhir ada Pergub Jabar juga sih. Aku juga agak bingung nih. Ada Kepgub, ada Pergub. Ini udah lu scroll Tir ke Jakarta ya? Maksudnya? Ini lagi gue ini. Oh, ini agak banyak nih. Gue nggak tahu nih, Jakarta 19 halaman. Wow. Ini tentang PSBB di Jakarta. Ya, Jakarta kan emang ini sih. Ini tentang PSBB. Pusat. Yes. Kalau dari gue masih yang di Jabar anjir. Masih di Gubernur Jawa Barat. Screen lu di mana? Screen gue di... Tunggu. Udah. Jabar kan? Jakarta kan? Ya udah nih, Jakarta nih. Nah, ini ngomongin sih tentang pelaku usaha, barang kebutuhan pokok. Pasal 1 udah bahasin tentang barang penting, barang kebutuhan pokok adalah barang menyangkut hajat hidup. Orang banyak dengan segala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang penting. Penduduk yang dimaksud ya penduduk yang berdomisili atau ya punya KTP di DKI lah. Gubernur siapa, gugus tugasnya siapa, maksud tujuannya, ya sama percepatan penanganan COVID-19, membatasi kegiatan tertentu, pergerakan orang dan atau barang dan menekan penyebaran juga, antisipasi perkembangan eksalasi penyebaran, memperkuat upaya penanganan kesehatan, menangani dampak sosial dan ekonomi. Terus ini ruang lingkupnya pelaksanaan PSBB, pemantauan, hak kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, mungkin sembako kali ya. Sumber daya penanganan, pemantauan, evaluasi, dan bantuan sosial.
Sanksi. Gue belum melihat sanksi sih. Gue nggak tahu nih sanksi yang dimaksud apa nih dalam ruang lingkup sini. Yang apa? Yang kata cowok yang nggak pakai masker, tau nggak sih? Yang cowok nggak pakai masker ditegur. Itu kan berarti cuma teguran doang. Sanksinya apa? Coba kita searching sanksinya di sini. Ini PSBB, pemberlakuan hidup bersih, aktivitas bekerja di tempat kerja dikurangin, akhirnya di rumah atau dirumahkan, pendidikan juga. Terus penghentian sementara. Ya, ini peraturan-peraturan yang tadi sih. Jadi yang tadi di peraturan pemerintah spesifikasi di dalam pergub wilayah masing-masing. Kalau buat gue sih sejauh ini ya begitu. Ini kan pembatasan aktivitas bekerja tempat kerja. Coba gue searching sanksinya. Sanksi. Ada nggak? Sanksi yang dimaksud tuh apa ya? Wah. Sanksi pidana loh, Yok. Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, termasuk sanksi pidana. Jadi cuman ya pokoknya ngikutin, kelempar lagi peraturan yang mana nih, gue nggak tahu. Soalnya sampai sekarang gue belum melihat ada orang yang dikenakan sanksi sih. Sampai sekarang. Kalau di Bogor ada tuh Tir, yang kata suami istri, yang kata suaminya yang kata istrinya suruh duduk di belakang. Tau nggak lu? Di Bogor, maksudnya di mobil gitu? Iya, yang kata di mobil, yang kata istrinya harusnya di depan, nah harus di belakang katanya. Bahwa saya serumah nih tinggalnya sama istri saya. Ya ditegur. Tapi ditegur sama polisi ya? Atau pihak yang berwajib? Kayak akhirnya kalau nggak salah jadi tersangka kalau nggak salah tuh orang. Kan dia orangnya mat. Oh, tapi dibawa ke kantor polisi? Kayaknya besokannya pas video viral deh. Pas dibawa, video ya? viral kena jadi sanksi kayak. Oh, gue baru dengar tuh. Tapi kan itu di Jawa Barat. Gini kita di Jakarta nih yang kita bahas. Cuman tapi ada beberapa kayak postingan di Instagram yang naik motor kena tilang. Karena ya salah satu pelanggaran PSBB buat mereka. Padahal ada aturan juga bilang nggak melanggar. Nah itu tuh yang gue bilang tadi agak sedikit tumpang tindihnya buat gue di situ. Karena emang bukan tumpang tindih sih, tapi ke tingkat kerancuannya gitu. Ya mungkin karena ada efek terburu-buru dalam membuat suatu keputusan, dalam membuat suatu aturan ini. Melihatnya sih gitu, jadi seakan-akan udahlah gini. Terus tahu juga nggak sih terakhir, lu tahu RUU Cipta Kerja kan, Yok? Cipta Kerja. Omnibus Law. Yeah. Nah terus baru-baru ini lu invest kan sama gue. Yeah. Jadi kan di dalam RUU Cipta Kerja itu ada klaster juga membahas tentang mineral dan sumber daya mineral dan batu bara atau minerba. Tapi jadi ini RUU Cipta Kerja, ini RUU minerba. Minerba itu udah dari, kalau nggak salah, ya sebelum RUU Cipta Kerja, 2018 atau 2019 ya. Nah, ini RUU Cipta Kerja nih, yang baru-baru ini, tahun-tahun ini. Supaya Omnibus Law. Nah, RUU Minerba ini kan dimasukin nih ke dalam RUU Cipta Kerja. Tapi, baru-baru ini, ya kurang lebih 1 mingguan, 7 hari terakhir, DPR mensahkan si RUU Minerba. Padahal RUU Minerba ada di dalam RUU Cipta Kerja. Emang RUU Cipta Kerja atau yang kita bilang Omnibus Law itu saat ini sedang dibanyak bincangkan kalau sangat memang diharuskan pembahasannya ditunda karena konkret banget. Kalau lo baca RUU Cipta Kerja kan 1000 halaman tuh. Iya nggak sih yang kita investasi waktu itu, hukum investasi, kita diskusi kajian. Terus gue banyak banget karena emang banyak klaster, banyak undang-undang yang ingin diproses sederhanakan. Jadi ya kalaupun disahkan, udah gitu di tengah-tengah begini, itu kan sebenarnya memang dominansi RUU Cipta Kerja itu dominansi lebih untuk menarik investor. Tapi tidak berarti menyepelekan si tenaga kerja. Dalam arti tenaga kerja itu tidak diuntungkan, tapi tidak dirugikan juga dalam si RUU Cipta Kerja ini in my opinion ya, pandangan gue. Tapi lebih supaya ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia waktu itu sebelum COVID-19 ya, Jokowi and the gang kita bilang ya, dan pemerintahan intinya pengen
RUU Cipta Kerja ini ada supaya narik investor, baik investor di dalam negeri, yaitu domestik, ataupun investor asing. Nah, cuman masalahnya kayak logika aja sih, Minerba di dalam RUU Cipta Kerja yang masih ditunda, tiba-tiba RUU Minerba sendiri disahin. Iya, agak-agak. Buat gue sih, baik legislatif, eksekutif untuk saat ini, ya mungkin puyeng kayaknya, puyeng kepayang karena, wah, COVID-19 yang benar-benar menerpa lah buat mereka. Kacau pokoknya COVID-19. Parah sih. Untuk kayak gue juga, kalau lo gimana? Mending kuliah online atau di tempat? Kuliah tempat gue sebenarnya. Kalau salah satu yang pengennya kuliah di tempat, misalnya di dalam pertemuan tatap muka secara langsung gitu. Iya, kalau kuliah online mah banyakin tugas, cuy. Ini gue mau ini diupload ke YouTube, yuk. Ya udah nggak apa-apa deh. Jaringan juga lemot. Iya, menghabiskan biaya juga sih di tengah-tengah kayak gini. Benar. Ya buat orang yang terkena dampak, gue juga terkena dampak, cuman ya nggak signifikan. Tapi buat yang sangat signifikan, buat gue sih, ya kasihan juga keluaran gelontorin. Bisa jadi untuk biaya, apalagi nggak punya wifi gitu ya, kurang lebih ya 300 sampai 500 ada nggak sih buat biaya kayak kuota dan wifi? Kalau kan buat kayak video gitu kan. Masih kan kuotanya kayak gini lah, kayak gini kita juga nih kan buat tugas nih. Iya, masih banyak nih Gor. Kita lanjut ya. Pergub Banten. Tadi Pergub Jakarta wilayah kita sendiri udah kita cek. Sekarang Pergub Banten. Kalau Budiana sih, setahu gue rumahnya daerah Jawa Barat deh. I think makanya dia dapat kayak gini. Kok gue sih nggak dapat nih. Cuman lihat dari detik.com antara news gitu. Oh iya nih ada di Banten, di Jakarta, di Jawa Barat. Ya ada ini, ada pergub masing-masing. Tapi ada beberapa kan kayak wilayah yang pengen PSBB gitu, kayak wilayah terakhir yang gue tahu sih Sulawesi. Itu nggak kan emang kan si PSBB ini misal kayak mau bantuan juga sembako gitu, mereka harus ya tanya dulu nih ke eksekutif ini boleh nggak, paling masalah dana kan, anggaran kan ada di pusat, dan pusat yang mengendalikan supaya nggak defisit dan memang bisa terkendali nih untuk nanganin dengan kondisi yang ekonomi ya bisa dibilang lemah atau vakum. Nah ini juga sama nih, buat gue sih ini sama-sama aja ini PSBB ya, intinya sama aja supaya ya proses PSBB itu berjalan dengan baik dan lancar, dan diharapkan ya baik dan lancar dengan adanya ketentuan atau regulasi kebijakan yang dikeluarkan dari si masing-masing pemimpin ini. Waktu itu gue gue nonton di Indonesia Lawyer Club udah sebulanan yang lalu. Memang waktu itu ada juga isu ya kita bilang salah satu gubernur yang seakan-akan cari panggung di tengah-tengah COVID-19 dan merasa hidupnya selayaknya presiden. Kita nggak perlu sebut siapa namanya, tapi kita masing-masing tahu. Seakan-akan dia seorang presiden gitu. Cuman ada satu pengamat, Prof. Ghazali, siapa namanya, nggak, gue lupa. Dia bilang bahwa Pilpres 2024, isu rumor Pilpres 2024 itu ditunda dulu karena di saat kayak gini, ya ini menjadi bukan tingkat saling mengadu, tapi tingkat pembuktian bagi setiap pemimpin, baik itu di pusat maupun di daerah. Pembuktian bahwa ya bukan masalah janji manis lagi ya, pemimpin gimana sih, bedanya pemimpin sama bos kan beda ya. Pemimpin emang lebih yang tegas dan emang mengayomi, bukan hanya menyuruh-nyuruh doang, tidak melakukan setiap hal itu emang harus dengan pertimbangan dan untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Buat dia, dan gue setuju banget sih, buat gue emang ini bukan tingkat saling adu ataupun kompetisi di antara masing-masing pemimpin, tapi ini pembuktian. Beda kan pembuktian sama kompetisi. Pembuktian tuh ya proof gitu. Lo kan sekarang udah jadi pejabat publik, lo juga sekarang udah memimpin suatu wilayah lo, misalnya pemimpin negara maupun pemimpin daerah di DKI, di daerah provinsi gitu. Baik juga kepala desa pun itu sebenarnya harus pembuktian supaya ya
ini emang di saat dimana lo membuktikan bahwa lo memikirkan kepentingan umum, lo memikirkan masyarakat yang lo bina dan pimpin. Gue setuju banget sih dengan kata-kata itu sebenarnya. Statement sih, bukan kata-kata. Statement itu gue suka dan ya kurang lebih begitu sih. Ini sama aja sih. Kalau buat gue, dicek ke bawah-bawah juga ini sama aja. Gak terlalu ada beda. Nih, gue mau nanya nih, Yok. Ada beberapa bilang bahwa, iya COVID-19 ini teori gitu. Iya, gitu. Gue juga sebenarnya bersikap netral sih akan statement itu karena mikirnya gini, ya make sense ya untuk elit global menciptakan itu karena ya manusiawi nggak sih orang tuh mencari profit, keuntungan, cari duit itu manusiawi. Tapi masalahnya yang paling gue suka bikin perbandingannya di ruang lingkup gue sendiri, di wilayah gue. Contoh nih, 4 hari, 3 hari, 2 harian lah ya, di tetangga gue ini ada, emang dia perawat. Rumahnya sebenarnya bukan di situ, cuman dia suka ke situ mampir karena ada orang tuanya yang udah berumur, jadi suka datang. Ternyata kemarin katanya pas gue sempat belanja ke pasar, supermarket, siang-siang ke sore, katanya diangkat gugus tugas, diangkat. Jadi dia tahu nih dia COVID-19 dan orang tanpa gejala. Dan akhirnya yang datang tuh bener-bener, lu tau gugus tugas kan yang berwenang langsung yang datang jemput ngangkat sekeluarga dites semua. Dan terakhir tadi gue lewat sedikit naik sepeda gitu ngeliat bahwa ya rumahnya udah di lockdown sih, udah nggak ada orang di situ. Buat gue jadi akhirnya kayak anjir masa kayak konspirasi tuh apakah segitunya kah untuk bahwa elit global tuh memang mencari keuntungan hal itu gitu. Masalah elit global pun masalah semua negara superpower juga dirugikan gitu loh. Negara US pun juga dirugikan dengan hal ini. Bahkan di Amerika lebih parah kan, percepatan kematiannya juga lebih banyak. Ini mereka kalau nggak salah. Iya, gue nggak tahu nih cara ngambil keuntungannya. Gue juga belum belajar pengetahuan teori itu juga untuk lebih lanjut. Cuman sekilas beberapa hari terakhir gue dengar tentang si teori konspirasi dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia juga, bahkan di beberapa teman-teman yang lain juga. Konspirasi bahwa yang ya ini buatan elit global. Masalahnya jangan percaya vaksin. Sampai sekarang orang cuma berita doang. Vaksin tuh orang berita doang. Kayak ini vaksinnya ini. Jadi tuh kalau COVID-19 yang gue tahu, karena berhubung beberapa keluarga gue ada yang di bidang kesehatan, dan kita mengkaji sendiri ya, COVID-19 tuh ibarat virus yang kayak kalau bedanya gini, kalau DBD itu kan karena nyamuk. Jadi bisa fogging, bisa semprot, bisa benar-benar bukan hanya membersihkan, tapi bisa fogging supaya matiin si nyamuk. Kalau COVID-19 ini kan dari udara, dari banyak hal yang bisa misalnya kayak tatap muka gini, bahkan ada yang bilang dari kontak mata aja bisa menular gitu. Orang bersin kayak cuman gitu juga bisa tertular gitu. COVID-19 tuh memang sebenarnya bukan hanya disembuhkan oleh imunitas, cuman bisa balik lagi nggak? Ibarat kayak tifus. Kalau tifus itu kan lo sekali tifus, habis itu lo sembuh, tapi lo tetap akan ada berapa lama lagi kalau lo capek lagi tifus lo balik lagi gitu kan. Cuman yang jadi problem adalah COVID-19 ini menyerangnya si saraf pernapasan. Yang berbeda adalah dia menyerang pernapasan yang kalau pernapasan berarti kan dia butuh oksigen, dia juga butuh penanganan yang kayak ronsen dan lain sebagainya, lebih konkret gitu. Yang membedakan sih sebenarnya di situ. Dan penanganan COVID-19 juga harus yang benar-benar isolasi yang terisolasi buat gue lebih-lebih dari orang-orang stroke dan kanker, sorry to say gitu. Isolasinya sekalipun kalau orang-orang stroke dan kanker yang penyakit parah, golongan tinggi itu ya mereka pakai alat-alat, tapi kalau COVID-19 kan cuma ya kasur, ngerti nggak sih, nggak pakai alat-alat yang detak jantung dan lain sebagainya. Dan gue nggak tahu nih masalah data statistik yang dikeluarkan bahkan pemerintah Indonesia, apakah data yang valid ataupun data yang ya transparansi gitu. Karena kalau dilihat di wilayah sih, misalnya kayak lihat dari sekitar gue ya, kalau di gangan gue baru 1-2 sih di gangan gue. Kalau di satu kelurahan gue nggak tahu. Kalau di gangan gue ada 1-2 orang. Terakhir yang kemarin tuh satu rumah akhirnya disuruh tes dan gue nggak tahu hasilnya. Jadi satu positif, yang lainnya dites.
gue nggak tahu nih yang lainnya ikutan positif atau negatif. Tapi yang jelas wilayah gue, RT gue juga udah melakukan penanganan bahwa ya mereka sebelum nanti yang ada di keroyok warga ya kayak disuruh keluar gitu. Mendingan mereka memang harus benar-benar jangan di situ dulu, kurang lebih ya 7-14 hari. Kalau lu gimana tentang teori konspirasi? Gue tuh saat ini karena gue juga tidak mempelajari lebih lanjut tentang teori konspirasi, mengingat gue juga gue dan lo juga dibebankan banyak tugas di perkuliahan gak sih? Bukannya gue tidak aware ataupun tidak peduli dengan masalah itu, cuman satu sisi gue percaya dengan pemerintah. Oke lah, gue mempercayakan pemerintah karena gue juga sendiri nggak tahu nih dalam menangani hal COVID-19 bagaimana. Jadi gue percayakan pemerintah bahwa ya udahlah, I think pemerintah bakal melakukan yang terbaik, sekalipun sampai saat ini ya masih ada beberapa yang tidak melakukan yang terbaik, tidak mencapai bahwa inilah yang penanganan baik gitu. Cuman satu sisi di saat gue mau mempelajari teori konspirasi juga gue juga tidak bisa menyediakan waktu gitu Yok untuk membaca ataupun menelaah literatur tentang si teori konspirasi itu dibuat oleh elit global atau ini ciptaan manusia atau ya emang dari manusia gitu, dari hasil. Bahkan Amerika salah. Iya benar. Karena iya lo juga tahu lah, antara kita juga UAS. Ini benar-benar gue-nya juga benar-benar kayak gini. Akhirnya baru sempat sama lo juga bikin vlog bareng. Karena ingat waktu juga. Gitu. Gue juga tapi yang terakhir, tau nggak sih Tir, yang jering situ yang kata toko inilah pokoknya apa dia penyanyi lah salah band musisi Superman is Dead. Iya. Yeah. Kan dia di wawancara sama Kompas ya, ditanyain kan buktinya mana nih. Dia diem. Kalah argumen ya. Karena gini, mungkin karena Indonesia sih kebebasan berpendapat itu boleh ya. Sangatlah boleh, cuman di saat dalam berpendapat ataupun berdebat itu juga memang harus ada data fakta. Nah, makanya gue bilang tadi, gue juga pun belum menelaah, karena gue pun menurut gue ya, kalau gue harus tahu misalnya dalam satu teori, misalnya teori Karl Marx, teori apa, teori hukum agraria, teori siapa kayak si sarjana hukum ini, itu kan gue juga harus lihat dia dalam menulis itu tuh apa pembuktiannya gitu loh. Dia dalam misalnya kayak tanah, makanya kan dalam pertanahan pun juga harus diukur, yang kita pelajarin dalam pertanahan pun juga harus foto samping, tampak depan belakang gitu kan. Belajar nggak sih lu? Ya kan kayak mau ituin SHGB, lihat di PBB juga semuanya kan juga, makanya kemarin terakhir juga sama Bu Diana, lu kemarin nggak ada sih, lu masuk ya, masuk. Itu kan kita bahas tentang kayak dokumen apa yang dibutuhkan loh. Dokumen itu kan menjadi bukti valid bahwa untuk supaya misalnya ada utang piutang dan ini agunannya ini dengan dokumennya ini yang sah dari BPN juga dan juga dari kelurahan, surat keterangan dan lain sebagainya. Buat gue sih ya agak-agak ini ya. Gue baru tahu tuh kalau dia dipanggil Kompas. Gue nggak tahu tuh dia adu argumentasi sama siapa tuh. Gue cuma tahu itu sih apa? Pokoknya cowok dia emang pintar juga sih orang Kompasnya. Jadi ya gimana lah. Maksudnya presenternya gitu. Hostnya itu. Hostnya emang pintar sih kayaknya. Berani juga dia nanya belak-belakan gitu. Ya, tapi ya masalahnya karena kita saling menghargai pendapat ya, masing-masing bisa menilai ya, misalnya mau percaya teori konspirasi atau mau percaya yang ini dengan ya bukti ataupun literatur yang dia baca. Make sense lah, kalaupun si Jerings itu misalnya merasa ini begini-gini, dan gue cuma tahu terakhir bahwa jangan percaya vaksin dari Bill Gates. Masalahnya sampai sekarang juga vaksinnya nggak bisa dibuktikan, men. Vaksin untuk mengobati itu belum ada sama sekali gitu loh. Kalau udah ada, berarti kan kita udah akhirnya menggelontorkan dana dan membeli obat. Masalahnya sampai sekarang di tingkat, lo tanya misalnya keluarga lo yang dokter, dia ada Ikatan Dokter Indonesia, sampai sekarang pun nggak ada. Cuma penanganannya kayak misalnya kalau lagi batuk, kayak kasih obat batuk. Kalau dia lagi flu, dikasih obat flu. Kalau misalnya orang tanpa gejala, ya udah lu ningkatin imunitas dulu, isolasi mandiri, rajin minum
makan 4 sehat 5 sempurna, banyak-banyak vitamin, banyak-banyak olahraga, banyak-banyak rajin bersihin diri gitu. Rajin bersihin lingkungan sekitar lo. Itu doang, nggak ada yang kayak vaksin apa, nothing gitu. Sampai saat ini nggak ada vaksin yang bisa membuktikan dia menjadi pencegah ataupun mengobati. That's the problem untuk gue juga. Makanya, aduh, gue gimana juga menelaahnya gitu. Kalau gue tanya nih kayak, menurut gue corona ini tuh ngajarin kita tuh buat bersih aja sebenarnya. iya. Kalau buat gue sih juga gitu. Lebih sehat gitu, kayak ganti bareng kayak sama temen tuh, kayak satu gelas. Kan bahwa ibaratnya sebenarnya kalau lo satu gelas pun juga lo sebenarnya terindikasi sakit yang namanya hepatitis yoga. Cuman masalahnya hepatitis misalnya kan ada jenis A, B, C. Misalnya gue minum satu gelas nih, terus lo datang, gue haus ya, pinjam punya lo ya, pakai gelas lo itu langsung minum gitu. Terus sebenarnya juga bisa terindikasi indikasi bahwa ada hepatitis, virus juga. Cuman karena hepatitis itu kan nggak langsung terlihat kayak si COVID, jadi ya COVID lebih diutamakan ditakuti gitu untuk saat ini. Ditakutin dia. Orang jadi kira nggak sepele, bahkan dalam lingkungan untuk bumi pun juga orang nggak sepele. Kayak gue kalau misalnya buang sampah sekali, gue misalnya buang sampah nih, bawa motor, bawa ke TPS. Biasanya tuh kalau nggak COVID, TPS-nya tuh benar-benar penuh sampai naik menggunung sedikit gitu, kan nggak menggunung, semakin dia tinggi. Kalau sekarang enggak, yuk sampai dikrok, sampai landai gitu, benar-benar nggak ada yang. Berarti kan ibaratnya apa? Orang akhirnya nggak terlalu menggunakan plastik, orang banyak makan di rumah, banyak benar-benar masak, benar-benar yang ya pokoknya biasanya tuh sampah plastik, styrofoam banyak banget. Ini nggak ada, paling cuman kayak sampah-sampah rumah tangga biasa aja. Nggak ada sampah-sampah ya tukang cilor, somai sih jualan ya, cuman nggak yang ya berkurang lah, ada impact-nya lah, ada berdampak untuk lingkungan juga. Udara juga jadi lebih gue bersyukur banget sih. Terakhir gue ngupdate di salah satu sosmed gue ngeliat bahwa awan tuh benar-benar kebentuk banget, padahal pas gue masuk kuliah naik busway pun tuh benar-benar gelap gitu loh di Jakarta. Sekarang tuh benar-benar biru, padahal hujan gak hujan banget, masih panas, hujan juga jarang lah. Jadi ngirip juga saya nggak terlalu kotor. Iya benar. Buat gue ya ambil positive mind aja masalah mengenai si COVID. Kalaupun ada negatif mind ya keep it to yourself. Kalaupun mau diutarakan boleh, tapi harus berdasarkan argumentasi data yang baik dan benar. Terakhir nih. Ngeluh semua sih. Kenapa? Orang-orang Indo pada ngeluh semua. Ngeluh karena THR, bos. Nggak ada. Duit nggak ada. Iya nggak sih? Gue terakhir tahu bahwa ya dari Kementerian Keuangan THR nggak ada. Totalnya sekarang ya mau dicairin. PNS cair kalau nggak salah. Iya, tapi masalahnya cair ya? Jadi cair ya? Cair deh. Kemarin kalau nggak salah 2 hari lalu tuh kapan gitu. Entar nih terakhir nih yang paling konkret sih buat gue. Yang bakal kita bahas tentang si Permenkes. Nah, kelihatan nggak, Yok? Lagi loading. 28 halaman nih. Udah keluar. Ini tentang yang namanya pedoman. Nah, yang tadi gue bilang. Jadi, setiap PSBB per wilayah itu harus sesuai dengan pedoman si Menteri Kesehatan ini. Permenkes sih. Maksudnya ya tanya juga. Tapi menurut lo, gue nih, terakhir gue juga nanya. Menurut lo nih, Kementerian Kesehatan dalam menindaklanjuti si COVID-19 ini sejak awal, bahkan sejak awal ini booming, tuh gimana? Gimana ya? Lumayan lambat gak sih penanggulangannya? Buat gue sih lambat sih emang. Lambat sih. Dan gue waktu itu lucunya di saat gue maksudnya tidak ingin tidak menghargai pendapat ya. Waktu itu di Najwa Shihab
ditanyain kan Menteri Kesehatan, Bapak Terawan ditanya, gimana nih? Setuju, Udah di Cina, yang masalah spiritual. I mean, iya, itu lucu banget sih. Buat gue tuh lucu sih. Sorry ya Pak Terawan, tapi itu nggak masuk akal dan tidak membuat ini, tidak membuat tindakan preventif sekalipun. Kenapa? Harusnya itu dia tuh jaga-jaga nggak sih bikin harusnya udah mulai PSBB nggak sih kita juga bukan misalnya gini, minimal jaga jarak, kayak misalnya sekolah pun kalau bisa kayak bangkunya masing-masing udah buat peraturan yang nggak kayak sekarang, akhirnya pas udah ada pasien 1, 2 dan selanjutnya baru oh iya nih permennya, oh iya nih ininya nih pedomannya baru kan kata-kata kasar jadi gak enak. Apa? Itu selang-seling nggak sih seharusnya ya? Jadi iya. Kayak pegawainya ini masuknya Senin, pegawai lagi Selasa, jadi nggak rame. Iya, jadi ganti-gantian baik di bidang industri apapun kan, maksud lo kayak 3 hari kerja 3 hari libur. Kalau industri aduh kereta kan full banget itu. Iya, bener banget. Nah nih, penetapan PSBB itu dilakukan atas dasar kayak peningkatan jumlah kasus secara bermakna dan dalam kurun waktu tertentu. Buat gue sih, ya saat ini, kalau gue sih ngeliatnya saat ini, gue pribadi juga cuek. Biasanya gue dulu ngeliatin kayak, udah berapa nih yang meninggal, berapa nih yang nambah. Sekarang gue bener-bener udah cuek banget, Yok. Pokoknya intinya, ya gue mau disinfektan rumah gue, terserah gue. Intinya gue mau bersihin rumah, ya terserah gue juga. Intinya gue, bukan berarti menyepelekan, tapi dalam hal bahwa, ya gue udah gak mau pusingin masalah angka itu lagi. Buat gue, ya udah angka, biarlah menjadi angka. Tapi karena kalau kita terus tidak berdamai dengan si COVID ini, ya semakin lama semakin ini. Bahkan kayaknya juga Pak Jokowi juga udah mulai jenuh. Pusing dia juga, jenuh bosen dan kayak aduh kapan ya? Bilangnya bulan apa kemarin? Juli, Agustus. Kemarin Mei udah boleh aktivitas. Awal-awal Mei udah boleh beraktivitas. Mei udah lewat nih. Mei lagi berjalan nih. Sampai sekarang pertengahan Mei juga masih belum boleh beraktivitas. Terus Juni boleh beraktivitas, muluk lagi, Juli, Agustus, Oktober bilang nguluk lagi, akhir tahun lah. Ya kita maksudnya gini loh, kita paham bahwa ya segala sesuatu untuk masalah kayak gini nggak bisa terlalu sangat diperhitungkan, cuman at least jangan buat rentang yang dikit-dikit banget dari mulai Mei ke Juni, Juli, mendingan langsung kayak kalau nggak ya bisa jadi langsung dihitung berapa lamanya aja gitu. Cuman Indonesia tuh kalau gue lihat takut dan khawatir bahwa ya ekonomi turun banget drastis gitu, takutnya kalau terus-terusan begini. Nah, semua orang kan udah pada kayak udahlah Pak, nggak usah PSBB lah nih, ekonomi udah hancur banget gitu kan. Dokter Tirta kan. Nah, kalau Dokter Tirta tuh banyak gue pantau dibandingkan si Jerings. Dokter Tirta ya, kenapa mungkin yang Dokter Tirta lihat bahwa kalau menurut gue juga ya ada beberapa sependapat ekonominya hancur dilihatnya dari tingkat menuju inflasi gitu dari tapi masalahnya kalau ngomongin ekonomi karena itu bukan bidang kita juga untuk saat ini, jadi ya kita nggak terlalu tahu kan wawasan mengenai perhitungan formula perekonomian itu bagaimana. Cuman yang gue tahu kan ya ini bisa jadi masuk ke ranah kalau begini terus bisa jadi inflasi. Kalau inflasi ya berarti bisa jadi krisis gitu. Itu doang sih anggapan yang gue sependapat dengan dia. Kenapa gue bilang juga mau menuju inflasi? Orang-orang akhirnya sekarang banyak berjualan. Nah sekarang kalau banyak yang berjualan, pembelinya siapa? Jual online. Kayak bikin banyak sekarang banyak jualan, apalagi Ramadan ya. Kalau Ramadan sih emang momennya pada jualan untuk makanan. Kan sebelum puasa pun udah mulai banyak yang jualan. Gitu. Nah, ini masalah tentang situ, tentang apa aja nih batasin, Yok. Dari sekolah, agama, fasilitas, batasan moda transportasi yang dari tadi kita bahas bahwa nggak impact banget. Terus kegiatan keagamaan oke. Ini ya,
Ini gue punya sharing bahwa waktu itu gue pikir mall terdekat gue itu Mall Harta Gading udah buka. Ternyata di Mall Harta Gading itu ada Diamond-nya dan orang-orang banyak ke sana karena ya mau ke Diamond-nya doang. Gue baru tahu ternyata ya supermarket, minimarket yang di dalam mall pun masih boleh dibuka gitu. Tapi perbelanjaan yang lain nggak boleh. Soalnya mallnya ada Giant, di dalam mallnya ada supermarket lah intinya. Itu boleh buka mallnya khusus si supermarket itu, tapi kalau jualan kayak tas yang lain dan sebagainya di luar supermarket nggak boleh. Apotek juga, tuh kan buka. Apotek ya harus banget lah. Apotek, klinik, rumah sakit tuh sebenarnya harus buka. Cuman harus sesuai dengan SOP ataupun protokol kesehatannya aja. Ya, misalnya kalau apotek ya disinfektan setelah tutup ya disinfektan supaya besoknya lagi udah. Baik itu juga klinik gitu juga. Nah ini yang tadi, serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan. Ya sedikit impact lah. Kesimpulannya masalah PSBB sedikit. Buat gue sedikit. Dan dilihat lapangan juga sedikit. Orang jadi nganggapnya ini malah liburan, bukan PSBB. Jadi kayak ngumpul. Tidur pagi. Aja. Tidur pagi, nongkrong. Buat gue juga, ya gue ngeliatnya juga gitu sih. Gak ada apa-apalah. Ini pencatatan pelaporan. Ya gubernur atau bupati wali kota masing-masing pelaporan tentang PSBB di masing-masing wilayahnya. Waktu itu, ya penurunan DKI Jakarta sih mengalami penurunannya ya agak signifikan, agak bagus. Cuman ya masalahnya, bahkan ya tadi gue bilang cerita tadi 2 hari ini, ternyata masih ada yang kena COVID juga di wilayah gue. Gue pikir udah mau zona hijau, ternyata pas gue cek lagi, zona merah masih udah. Gue juga bingung lah. Pembinaan pengawasan, sebagaimana diminta ini, tentang gugus tugas, advokasi, sosialisasi, asistensi teknis. Bahkan gue akhirnya tahu bahwa gugus tugas benar-benar datang dan masalahnya emang gue harus akuin tuh kesalahan si warganya, tetangga gue ini, bahwa ya dia tahu dia COVID karena dia kerja di dalam satu rumah sakit, dan dia juga orang tanpa gejala, tapi dia tidak langsung, maksudnya dalam arti dia tidak langsung menanganinya secara internal, tunggu sampai benar-benar gugus tugas datang, kan jadi heboh ya, satu gang kan sebelah gue heboh seakan-akan si COVID lagi nangkring gitu di wilayah gue. Ya masalah si COVID ini bukan nangkring di wilayah gue doang, di semua wilayah juga nangkring dia masalahnya kalau ngomongin itu. Jadi pada parno. Iya, ke tingkat panik. Apalagi awal-awal tuh, ingat gak sih panic buying, panik dalam membeli gitu. Sampai gula naik, Wipol naik, apalagi naik tuh. Bahkan jarang ditemukan. Akhirnya masker tuh paling parah. Dia tuh penimbun masker. Biarkan mereka kena karma masing-masing. Iya. Ternyata ini banyak halamannya karena ini tentang ada lampiran dan juga penjelasannya. Kalau penjelasan ya harus ada sih memang. Ini kan kriteria penetapan PSBB. Diberlakukan PSBB ya adalah terpenuhnya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan jumlah kasus dan atau kematian. Dan tau gak sih, beberapa hari, gue udah lama sih setelah COVID, 2 minggu terakhir, kebetulan karena kakak gue tadi bidang kesehatan, justru yang lagi banyak orang tuh stres alias sakit psikosomatik. Stres karena parno tadi yang kayak lu bilang, terus juga akhirnya jadi asam lambung alias mah, karena gue gak tahu mereka gak punya duit untuk makan. Tapi buat gue lucunya bukan ketawain masalah sakitnya, tapi gue lucunya adalah ya dia ke rumah sakit ditolak. Jadi dia sakit lambung nih, ditolak sama rumah sakit, kayak cuman kayak lo sakit lambung, terus lo ke rumah sakit dikasih Milanta satu doang, udah obat mah udah minum aja, besok makan, kan kayak nggak ada yang lain, nggak ada obat anti infeksinya kan, nggak ada obat tambahan lain yang lebih supaya membantu dia untuk pulih juga dari sakit lambungnya ini. Jadi kan agak lucunya di situ, rumah sakit ya COVID boleh, tapi bukan berarti yang lain, apalagi BPJS disuruh naik gitu biaya iurannya, dibilang defisit, padahal pelayanan BPJS pun tidak, ya bisa dibilang nggak memadai dari fakta di lapangan. Kalaupun kita survei juga bisa itu sekarang bagaimana, ya cuman
bentuk orang-orang yang kelas menengah ke bawah sangat bersyukur dengan BPJS ya. Karena ya tadinya jadi berobat, jadi bisa berobat gitu. Tadinya nggak bisa operasi, jadi bisa operasi. Cuman dan masalah-masalah yang tingkat besar saat ini tidak sedang bisa dapat ditangani BPJS itu kan agak kasihan juga. Ya mungkin dana anggarannya memang kalau kita buka Perpu ya, kalau tahu anggaran kita tuh diambil dari biaya pendidikan. Anggaran pendidikan maksud gue. Kenapa anggaran? Karena kita nggak ada UN. Jadi nggak apa-apa, make sense. Diambil dari dana pendidikan sekalipun dalam Undang-Undang Dasar yang diutamakan pendidikan. Cuman masalah ini kan ada urgensi di luar itu. Jadi, dan di saat dihitung pun anggaran pendidikan yang dimaksud adalah ya, karena kita nggak ada UN untuk adik-adik SD sampai SMA, tidak ada UN. Jadi biaya, kan UN itu kan dikeluarkan ada anggarannya kan untuk biaya mau itu komputer based test ataupun paper based test. Nah inilah yang diambil dananya sebenarnya. Tapi yang gue bingungin setiap di pendidikan tuh baik swasta, yang di swasta apalagi ya, penurunan biaya tuh masih nggak ada men. Kalau di UKI ya ada, cuman ya kurang aja. Kurang ada kena nih. Lah, iya kurang kena banget. Masalahnya biaya kuota dan lain sebagainya itu lebih mahal dibandingkan si pengurangan ini. Lebih besar pasak daripada tiang ibaratnya. Makanya. COVID, duit kan. Ya cuman ya tapi beruntung sih Uki salah satu yang sebelum kita buat petisi dia udah mengurangi itu terlebih dahulu. Ada banyak kampus emang gak dikurangin sama sekali. Gak usah disebutin lah. Temen gue ada satu, bahkan dia sempat tanya, lu gimana cara pengurangan? Gue bilang, itu kampus duluan yang mengurangi. Baru ya, karena kita, kalaupun kita nggak setuju ya kita bisa petisi. Atau ya tinggal terima. 2 hal doang yang bisa kita lakuin. Cuman, ada satu kampus atau universitas swasta juga, dia belum ada pengurangan, Yok. Tapi ya, maksud gue gini, ya bersyukur di atas orang yang belum. Cuman masalahnya ya, kurang. Itu gue juga sama Pak Edward sering banget membahas itu, karena buat Pak Edward sebagai dosen, dan dia juga sering, bahkan Bu Diannya juga tahu, komunikasikan dengan dekan, ya itu memang kurang banget, kurang kena, kurang berimplikasi untuk mahasiswanya. Paling kan gak ada yang tahu, dia bapaknya kena PHK apa enggak, gak ada yang tahu kan. Gitu loh. Padahal sebenarnya ya duit kita ini juga ya untuk membayar dosen. Cuma kan kita kan nggak bayar gedung nih. Ya nggak sih, kan kita nggak bayar tempat, nggak bayar AC. Sekalipun kampus juga harus bayar listrik. Cuman kan kampus pun bayar listrik nggak sesuai seperti biasanya. Pasti kan berkurang. Kan ruangan juga nggak dipakai. Betul banget. Udah sih, kita sih udah kelar sih sebenarnya. So, kesimpulannya kondisi Indonesia saat ini baik dalam membentuk regulasi kebijakan untuk menangani dan memperlambat si COVID ini, mengatasinya ya ada, tapi masih belum pada masih belum pada ya tepat sasaran banget. Kayak masalah sembako juga tuh nggak tepat sasaran. Buat gue kalaupun mau bagi sembako harusnya pakai data yang benar-benar data yang valid. Jangan ada nih satu misalnya, ya kita bilang lah dia tidak mampu. Dia dapat, abis itu besok dapat lagi, abis itu dapat lagi. Lama-lama kan dia bisa nimbun ya. Lama-lama dia juga berkelebihan. Sekalipun ya menurut dia rezeki nggak ditolak. Cuman kan nggak tepat sasaran dong. Padahal di saat dia nerima di sini sekalipun ya dibilang sebelumnya mampu karena sekarang lagi kondisi gini kan harusnya bisa dibagi ke dia biar dia juga nggak terlalu kekurangan juga gitu. Buat gue untuk masalah sembako, ya gue ngerti masalah pemerintah supaya menekan kriminalitas, supaya orang-orang akhirnya kan gak nyuri, gak maling, gak ngerampok juga. Jadi intinya kebutuhan primernya tercukupi gitu dari si pemerintah. Cuma masalahnya kan balik lagi, apakah itu sudah suatu bisa tepat sasaran atau tidak. Ternyata faktanya untuk gue pribadi itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena waktu pas pembagian sembako itu juga gue komplain sama RT gue. Gue bilang lah gue juga orang yang berkecukupan, dari keluarga yang berkecukupan. Cuman
3 dari rumah gue ini ada juga yang punya Mini Cooper, tapi ternyata dia dapat sembako. Nah, gue nggak tahu. Gue awal-awal gue tuh nggak tahu kalau ternyata itu semua dapat. Kenapa? Sama di RT gue juga gitu, Tir. Malah tuh yang tukang ojek itu bukannya dibagiin, malah nggak, kurang bijak aja menurut gue yang bagiannya Ya, itu. benar, kurang bijak, benar-benar. Kurang bijak. Jadi dibuat regulasi tapi penegakannya yang sangat tidak baik buat gue. Nggak bijak lah, nggak tepat sasaran. Gitu. Iya. Terus masalah apa lagi? Masalah DPR juga yang kemarin mensahkan RUU Minerba itu juga buat gue tuh kayak dia lagi butuh duit lebaran kali, karena emang kan anggaran mereka juga dipotong. Gaji mereka juga dipotong. Jadi karena kan kalau dia mensahkan satu RUU tuh ada ibaratnya kayak ada LPG-nya gitu loh, yuk, laporan pertanggungjawaban. Ini ada laporan nih udah disahkan, ini ada anggaran keluarin dari pemerintah, dari pusat. Cuma kan di tengah-tengah begini bisa-bisanya gitu Anda malah mempercepatnya masalah si Minerba. Maksudnya gini, ya oke, undang-undang emang boleh, maksudnya disahkan tuh boleh, cuman kondisi gitu loh, melihat kondisinya yang kurang tepat untuk mensahkan undang-undang RUU si Minerba ini. Buat gue secara pribadi ya, gue nggak tahu nanti kalaupun, ya mungkin kita pembahasan kita tidak terlalu yang sangat kritikal untuk saat ini, kita vlog buat gini juga. Cuman ya, secara kulit-kulitnya ya kurang tepat aja. Dan masalah peraturan-peraturan yang udah ada, yang banyak ini ya, yang inti-intinya juga sama aja buat gue. Cuman ya udahlah, mau diapain mungkin. Tapi ya gak berdampak juga buat masyarakat. Kan gak setiap peraturan undang-undang itu dianggap semua orang tahu. Tapi faktanya gak semua orang tahu juga. Mau lo update di lewat TV, berita gitu juga gak semua orang tahu. Gimana orang-orang yang gak punya sosial media, gimana orang-orang yang gak punya sarana tentang hal itu. Ya kalau bilang tadi tukang ojek gitu gak ada yang dapat. Ada yang gak dapat ya. Sama di wilayah gue juga ada yang gak dapat. Yang orang-orang benar-benar miskin banget atau nggak mampu, dia nggak dapat juga. Kira banyak orang sekarang, ya kondisi Indonesia saat ini banyak orang yang para dermawan yang pada ngumpulin, bahkan yang nggak dermawan, yang misalnya tidak terlalu kaya pun diundang untuk memberikan sumbangsi sekalipun dalam bentuk yang kecil. Cuman kalau ke terus-terusan juga yang ada malah jadi defisit nggak sih setiap orang yang mau nyumbang ini. Yang ada kayak kantong kering, lama-lama kebanyakan nyumbang, kebanyakan ngasih gitu kan, lama-lama uang gue hilang, ceban gitu kan, tentunya hilang gitu. Katanya gue juga berkebutuhan, enggak sih. Tapi kayak masalah orang-orang yang tunanetra, tunarungu, beberapa hari ini yang gue sama beberapa teman-teman gue yang lagi gue pantau banget tuh ya, orang-orang tunanetra, tunarungu sebenarnya, ya karena biasanya mereka tidak mengemis. Gue nggak tahu, cuman kita lagi cari tahu. Gue juga lagi sama teman-teman. Ya tadi gue bilang lagi memantau dan akan membuat suatu action. Beberapa terakhir kita ngelihat di wilayah gue itu, di daerah Tanjung Priok itu, tunanetra dan tunarungu tuh banyak meminta-minta, baik di lampu merah, baik di depan misalnya kayak Alfamart atau Alfamidi gitu. Ya mungkin mereka akhirnya biasanya kerja mereka ngurut, mijet gitu ya. Sekarang nggak ada yang manggil karena takut COVID. Ya jadi berujunglah dia minta-minta. Cuman banyak sih ke tunanetra gitu-gitu. Di tempat lu banyak juga ya? Kayak nggak biasanya nggak sih? Dulu sebelum COVID tuh nggak ada. Nggak tahu kan mereka mungkin bisa jadi ada beberapa yang kelompok sengaja atau yang tidak sengaja. Nggak tahu karena mereka takut apa gimana, karena dulu lagi polisi kan benar-benar ketat banget, strict. Di saat kayak gini kan mereka tidak terlalu strict karena kondisi COVID-19 juga, takutnya yang ada mereka juga kena. Jadi mereka berani gitu minta-minta atau ngemis. Gue nggak tahu juga sih, cuman makanya gue bilang tadi gue sama teman-teman gue baru akan memantau dan menindaklanjuti masalah si tunanetra tunarungu ini. Masalahnya kan kita juga ada staf sus milenial yang di bidang itu. Gue nggak tahu sih kalau staf sus milenial juga agak kontroversi ya kemarin. Banyak banget deh. Kondisi Indonesia sih saat ini tidak dalam porsi yang, tapi ya sudah harus kayak tanda hati-hati baik dalam perekonomian maupun
ya lebih khususnya dalam perekonomian, karena ya mau sampai kapan anggaran terus-terus digelontorkan buat suatu hal yang sebenarnya menuju sia-sia atau tidak penting. Contohnya adalah sembako yang ternyata banyaknya tidak tepat sasaran gitu loh. Harusnya kan pendataan pun juga bukan hanya lewat RT, tapi juga pendataan dari setiap misalnya Dukcapil atau apa, melihat dibilang kategori golongan mampu tuh bagaimana, kategori yang dibilang golongan tidak mampu tuh bagaimana, harusnya jelas. Buat gue saat ini ketidakjelasan simpang siur terhadap hal itu. Kayak gue nih, misalnya kayak gue kebetulan nggak ada orang tua, maksudnya ya orang tua gue telah dipanggil yang maha kuasa. Cuman kan, ya gue ada beberapa yang ditinggalkan oleh orang tua. Tapi kategori golongan mampu ini lihat dari mana? Masalahnya kan gue juga tidak berpenghasilan. Kategori golongan tidak mampu dan mampu ini lihat dari bagaimana gitu. Ada misalnya beberapa nggak ini, tapi kan we don't know. Oh, ternyata ya masih punya simpanan lebih banyak, ataupun mereka masih punya pekerjaan ataupun PNS ternyata yang dapat gaji. Kan kita nggak ada yang tahu. Itu sih buat gue yang simpang siuran untuk saat ini dari pemerintah. Perhatian, pemerintah tuh perhatian untuk gue dilihat di wilayah gue untuk saat ini. Gue juga melihat fakta di berita juga perhatian dalam arti ya maunya sih COVID-19 cepat selesai, karena supaya perekonomian bisa kembali normal, supaya kehidupan masyarakat juga kembali normal. Tapi ada tapinya, masalahnya di regulasi dibilang percepatan gitu kan, percepatan dalam hal mengurangi si corona. Ini kan tugas percepatan penanganan corona gitu. Cuman belum cepet-cepet banget. Kesimpulannya sih gitu dari gua. Kalau dari lo? Sama sih, gue masih banyak yang simpang siur, jadi Nggak ini ya, maksudnya dampak pun kecil ya. iya. Yang dari awal tadi kita bahas tentang PSBB, iya sih kecil banget. Emang nggak yang, tapi masalahnya juga kalaupun kita mau uji materi juga untuk saat ini sangat langka, yang juga kurang tepat. Karena memang ini juga bukan undang-undang, banyakan adalah peraturan. Bisa sih ke PT UN, cuman ya gitu, mau nggak? mau ikutin protokol, mau ini nggak? Ada lagi nggak yang mau sampaikan dengan kondisi Indonesia saat ini? Menurut gue sih ojol sih sebenarnya. Kenapa tuh ojol? Seharusnya mereka boleh sih kayak nganter-nganter orang gitu. Menurut gue ya. Asal emang ya secara duduknya jaga jarak gitu ya, ataupun sih. Karena tuh gue ngeliatnya tuh orang di jalannya tuh sekarang tuh sama temennya, sama orang, bukan sama keluarganya kan. Aturannya kan naik motor kan harus sama keluarga ya. Tapi ini banyak kok yang sama temen-temennya, bucing juga. Seharusnya itu sih ditindaklanjutin Ya. sih. Peninjauan bahwa ojol kembali bisa ngangkut penumpang gitu ya. Jadi mempermudah. Cuman takutnya kan kalau misalnya dia ngangkat penumpang, takutnya kan jadinya ojol udah bisa nih, gue bisa ke sini, gue bisa ke sini gitu sih, Yok. Cuman make sense lah, kalaupun lu juga punya opini, ya daripada dia juga toh sama orang akhirnya bisa riskan kecelakaan juga gitu kan, bertiga bisa riskan akan hal yang lain. Jadi hitungannya sama aja, kasarnya sama aja. Mau kayak ojol, mau sama teman juga sama aja, mau sama orang tua juga sama aja. Emang makanya stay at home itu, kita tuh nggak bisa stay at home. Indonesia tuh people plus 62 tuh belum bisa stay at home banget. Pasti ada aja mau ngapain deh. Beli kebutuhan udah nih untuk sebulan, totonya besok seakan-akan bilang mau ke supermarket, belum beli ini, padahal cuma mau main, lihat-lihat. Bosen. Iya, bosen gitu. Minimal ke Alfamart gitu. Nggak inilah, beda sama kayak kita lihat kayak Korea Selatan, yang benar-benar mereka di dalam rumah doang, benar-benar kalaupun keluar cuman kayak untuk yang benar-benar pentingnya banget gitu. Benar-benar yang udah terpaksa harus keluar, ya harus keluar. Tapi itu juga nggak berbondong-bondong harus keluar. Kalau di sini mah, kita belum belanja loh, oh iya sekeluarga berangkat.
beli ikan Semuanya nggak? ngikut. Iya. Gue ke pasar aja waktu itu, wah, seminggu lalu, itu pasar juga rame banget. Gila, kata gue nih, Baik, gak ada PSBB mirip. sama sekali. Lebaran tuh pada beli buat lebaran juga orang-orang. Padahal lebaran juga bisa jadi online kita. Makanya gue nggak tahu nih, intar ini gue nggak tahu nih, lebaran bakalan orang tuh berani nggak nih kunjungin rumah sesuatu, salam-salam, minal aidin. Feeling gue sih berani aja. Untuk Itu yang masyarakat masih Indonesia. internet kayak gitu. Mati Tuhan kok nanti. Iya, selalu pemikiran jangka pendeknya begitu terus. Susahnya Indonesia tuh di situ emang. Susahnya, dan itu termasuk kita juga sih. Gue juga kadang-kadang sempat berpikir, ya udahlah, kalau emang udah takdir, nasib mau diapain. Sempat ada gue nggak memungkiri, gue juga sempat berpikiran gitu. Cuman ya paling kita cari solusinya gimana ya supaya kita nggak, ya open minded lah, berpikir rasional dan jangka panjang untuk hal itu sebenarnya. Jadi jangan cuman seakan-akan enggak corona iya corona bahaya, tapi habis itu nyepelein. Jadi ya gue bilang kayak tadi, jadi ajang liburan tapi nuntut gue nggak punya duit gitu. Padahal emang. Jadi Iya, parahnya sih di situ. Oke deh, I think buat gue it's all enough. Lo udah, kalau gue sih dari gue nggak ada tambahan. Buat gue ini cukup sih. Untuk gue pribadi ya, semua permen dan peraturan yang udah kita bahas tentang PSBB, tentang melihat kondisi Indonesia saat ini dalam pandemi COVID-19 ya, udah clear. So, thank you. Salam hangat dari gue, Tirza Marini Claudia. Sebutin nama lu, bro. Yudika Bagus Prayoga. Mantap. Semoga diskusi kita bermanfaat ya. Banyak yang lihat. Gue gak tahu nih berapa menit. Nanti coba gue edit berapa menit kita upload. Semoga diskusi kita dengan diskusi yang benar-benar fakta di lapangan bermanfaat buat teman-teman, dan pastinya notabene teman-teman UKI, teman-teman Eva kelas B juga merasakan hal yang sama. Oke deh. See you. Nama lo kok Bob? Oh iya. Nama HP gue kayak gitu lah. Ya udah deh. Oke deh. Salam buat keluarga ya, Yok. Thank you. Yo. Salam sehat, bro. See you.